Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Nah di sini kali ini kita akan melakukan review lengkap tentang kulkas Midea. Ini kulkas 2 pintu, dimana kulkas ini memiliki tipe itu MDRT 611 EVD28ID. Dan untuk kulkas ini sendiri dengan warna gelap seperti hitam warnanya. Dan ini lebih ke warna black ya untuk warnanya. Dan di sini kulkas ini sangat kita rekomendasikan buat kalian sedang mencari kulkas dengan kapasitas besar dan tentunya dengan harga yang cukup murah. Selain itu kulkas ini juga kalau kita lihat penampilannya itu cukup elegan, dimana untuk warnanya ini semuanya menggunakan warna gelap, baik dari bagian depan maupun dari bagian sampingnya. Dan di sini bisa kita lihat penampilannya, teman-teman. Ini untuk kapasitasnya ini juga cukup besar, dan kulkas ini juga cukup lebar dan juga tinggi. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Lalu kalau kita perhatikan ini dari segi desainnya sendiri, untuk tampilannya ini sudah menggunakan tampilan yang jauh lebih modern. Selain itu untuk di bagian depannya sendiri ini juga dilengkapi dengan pengaturan, dimana untuk pengaturannya sudah panel digital, sehingga kita ketika akan melakukan pengaturan ini tidak perlu membuka tutup pintu, dan tentunya tidak membuang energi dan juga dingin yang sudah tersimpan. Nah, selain itu kalau kita lihat di bagian belakangnya, kita langsung saja. Nah, untuk di bagian belakangnya ini dilapisi dengan aluminium foil. Dan kalau kita lihat di bagian kompresornya atau di bagian mesinnya, di sini terdapat satu buah penampungan air. Dan kalau kita lihat di sini juga tidak dilengkapi dengan penutup. Nah, di sini kulkas ini tidak dilengkapi dengan penutup, dan untuk panjang kabelnya sendiri ini kurang lebih 1,8 meter, dan juga ini juga dilengkapi dengan gantungan untuk sisa kabel. Jadi ketika kita melakukan ada sisa dari kabelnya ini bisa kita gantung sehingga tidak semuanya itu lari ke bawah atau tidak berserakan di lantai. Dan kita langsung saja lihat untuk di bagian dalamnya. Dan kulkas ini sendiri menggunakan teknologi dimana namanya itu inverter quattro, dimana dengan teknologi inverter ini jauh lebih hemat listrik, lalu daya bisingnya itu juga sangat rendah atau sudah tidak bising. Selain itu untuk pendinginan juga jauh lebih cepat. Dan untuk kulkas ini sendiri juga didukung dengan garansi yang cukup lama. Untuk garansi kompresornya itu 12 tahun, dan untuk garansi spare partnya itu 2 tahun, termasuk jasa servis. Dan kita langsung lihat untuk di bagian dalam. Di bagian dalamnya kalau kita lihat untuk di bagian karetnya ini menggunakan warna silver. Dan untuk karetnya bisa kita perhatikan, ini untuk karetnya cukup tebal. Lalu juga ini di bagian pintu freezer ini terdapat 2 buah rak menggunakan bahan dari plastik. Dan untuk ini untuk plastiknya itu cukup lentur, dan untuk lebarnya itu tidak terlalu lebar ya. Jadi untuk penyimpanan ini hanya bisa yang kecil-kecil. Dan di sini bisa kita lihat ini nggak terlalu lebar. Tapi kalau kita lihat di bagian tengah, di bagian freezernya ini sangat luas sekali. Dan di sini terdapat lubang pendinginan itu ada 3. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk pendinginannya itu ada 3, dan juga di bagian bawah ini. Jadi di sini ada 3, lalu di bawah bagian tengah dan di bagian atas. Dan kalau kita perhatikan di sini juga terdapat 1 buah rak. Ini menggunakan bahan dari tempered glass.
Dimana untuk bahan tempered glass ini untuk beban itu bisa menampung beban yang cukup berat, dan juga dilengkapi dengan super S-Max. Jadi kalau kita lihat untuk S-Max-nya itu, ini untuk tempat penyimpanan es batunya bisa kita lihat, ini fleksibel, bisa kita simpan di mana saja. Dan di sini sayangnya itu tidak dilengkapi dengan putaran jadi atau yang jatuh otomatis. Di sini semuanya masih manual, dan ini ada tempat untuk penyimpanan es boxnya, dan juga terdapat sendoknya. Semuanya menggunakan bahan dari plastik. Dan ini untuk tempat es batunya, ini cukup tebal plastiknya. Nah di sini, dan untuk es batunya ini cukup gede-gede ya. Jadi ini untuk es batunya itu cukup besar-besar. Jadi tidak seperti yang biasanya itu kecil-kecil, ini cukup besar. Nah di sini bisa kita perhatikan. Jadi ini bisa kita pakai untuk berulang kali. Jadi misalkan udah jadi es batu, ini bisa kita tuang, lalu bisa kita buat lagi di sini. Dan untuk di bagian freezer ini sayangnya itu tidak dilengkapi dengan lampu penerangan dari dalam. Dan untuk pengaturan freezer ini bisa kita atur ini di bagian depan. Untuk freezernya itu seperti ini. Nah, ini cukup kita tekan di bagian super fridge kalau kita memerlukan untuk pembekuan cepat, dan nanti dia akan otomatis seperti ini. Ini untuk pembekuan cepat. Lalu di sini sayangnya untuk temperatur itu tidak ada suhu untuk digitalnya ya. Jadi di sini hanya seperti ini. Nah seperti ini aja untuk super fridge-nya. Jadi untuk pengaturan suhunya itu tidak ada lampu indikator suhunya itu berapa, itu sayang sekali di sini. Dan tapi untuk kulkas ini sendiri sudah no frost atau sudah tidak ada salju, dan di sini coba kita tekan itu tidak ada sama sekali, tetapi di sini sudah dilengkapi dengan alarm door. Nah jadi ketika alarm door-nya ini kita aktifkan, ketika kita buka cukup lama itu biasanya akan berbunyi. Dan untuk kapasitas totalnya sendiri ini 473 liter. Dan untuk di bagian freezer, kalau kita lihat ini dengan penampilannya seperti ini cukup luas. Untuk di bagian freezernya ini kapasitasnya itu sekitar 128 liter. Jadi ini cukup gede untuk di bagian freezernya. Lalu kalau kita lihat di bagian bawah, nah untuk di bagian bawah atau di bagian chiller pendinginannya, ini untuk di bagian pintunya ini juga kita sama. Untuk bagian karetnya ini menggunakan warna silver, dan bahannya itu juga sama. Lalu terdapat 3 buah rak, dimana bagian rak di bagian bawah ini cukup luas dibandingkan di rak bagian pintu freezer. Dan untuk di bagian bawah semuanya permukaannya ini cukup luas, dan juga dilengkapi dengan 2 buah untuk penyimpanan telur, atau kurang lebihnya ini bisa 12 butir telur. Ini bisa kita simpan di sini, dan ini semuanya juga fleksibel. Ketika tidak diperlukan ini bisa kita simpan di mana saja. Dan di sini juga terdapat 2 buah box, itu kanan dan kiri di bagian tengahnya. Dan untuk ini bisa kita atur, ini bisa kita sesuaikan, bisa kita simpan di bagian atas seperti ini, atau mau diturunkan seperti ini juga bisa. Ini untuk kanan dan kiri semuanya ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Lalu untuk di bagian rak di bagian bawah ini bisa kita simpan botol dengan ukuran yang cukup tinggi dan juga besar. Ini bisa penyimpanan sampai maksimal mungkin sekitar 3 liter untuk botol dengan luas seperti ini. Dan untuk tingginya itu juga cukup tinggi, jadi sangat aman ketika kita akan menyimpan. Dan di sini untuk di bagian bawah bisa kita perhatikan, ini juga dilengkapi dengan lampu LED untuk penerangannya. Dan di sini bisa kita perhatikan untuk penerangannya itu cukup terang sekali. Dan untuk kulkas di bagian bawah ini memiliki kapasitas itu 345 liter, dan untuk totalnya itu 473 liter. Jadi untuk di bagian bawah ini cukup gede, ini sekitar 345 liter. Dan untuk pendinginan ini hanya ada satu di bagian atas tengah ini.
Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk alarm door-nya ketika kita buka cukup lama, dia akan berbunyi. Tapi untuk suaranya itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu jelas ya untuk suaranya. Jadi ketika jaraknya cukup jauh itu kurang terdengar menurut saya. Dan untuk di bagian fresh room, ini untuk penyimpanan ikan dan daging. Ini untuk permukaannya itu cukup dalam, meskipun jaraknya ini cukup sempit ya. Nah, kalau kita perhatikan jarak atas ke bawahnya ini cukup sempit. Ini untuk raknya. Nah, ini bisa kita lihat untuk raknya ini cukup kecil. Dan di sini ada pendinginan khusus di bagian dalam untuk di bagian fresh roomnya ini. Dan untuk membukanya itu cukup mudah, cukup kita dorong seperti ini aja, dia akan terbuka. Nah, seperti ini. Lalu terdapat juga 2 buah rak menggunakan tempered glass. Ini untuk bahan tempered glassnya juga menurut saya untuk kacanya, untuk tebalnya ini tidak terlalu tebal ya menurut saya. Tapi biasanya kalaupun tidak tebal seperti ini, untuk rak tempered glass itu tetap memiliki beban yang cukup bagus, sehingga ketika kita menyimpan sesuatu yang berat itu aman dibanding yang plastik. Dan ini untuk di bagian freshennya atau tempat penyimpanan buah dan sayur, ini menggunakan bahan dari plastik juga. Nah, di sini ini bahannya menggunakan bahan dari plastik, dan ini untuk plastiknya itu cukup lentur. Dan ini untuk membukanya juga cukup mudah seperti ini. Dan sayang sekali untuk kulkas ini tidak dilengkapi dengan anti bau ataupun antibakteri. Itu tidak ada keterangan apapun dari kulkas ini, dari kulkas Midea MDRT 611 FVD 28 ID ini. Tapi untuk kapasitas ini sudah cukup lebar, cukup luas, dan ini sangat cocok ketika kita mencari kulkas dengan kapasitas besar dan juga harga yang cukup murah. Dan untuk review dari kulkas ini cukup sampai di sini. Semoga ini dapat membantu teman-teman di dalam mencari kulkas dengan kapasitas besar dan juga tentunya harga yang cukup murah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.